Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Santet Malam Satu Suro. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah Santet Malam Satu Suro bagian terakhir. Pukul 9 malam Jawa Tengah 1980. Man, bagaimana jika bagi tugas? Kamu yang menjaga orang tuaku di depan pintu, sedangkan aku yang akan menjaga Kirana sembari menyelesaikan tugasnya, kata Sabto. Baiklah mas. Maman menuju kamar tempat di mana Pak Mulyo dan Bu Wati masih terjaga dan masih belum sadar. Sedangkan Sabto dia menjaga Kirana untuk menyelesaikan tugasnya, untuk segera memandikan Bu Yati. Malam itu suasana sangat sunyi, tak ada satupun hewan yang bersuara. Hening, nyaman tapi sedikit mencekam. Romo masih memandangi depan rumahnya. Pikirannya mulai bercabang dan sedikit demi sedikit memperhatikan gerak-gerik pepohonan yang bergoyang, walau tanpa angin sedikit pun. Malam ini terasa sangat tak asing. Aku pernah mendapatinya ketika hari itu, ucap Romo dalam keheningan malam. Apakah aku harus mengecek ke dalam, mengecek mereka yang sedang menjaga? Tanya Rama pada diri sendiri. Sudahlah, aku percayakan pada Maman. Maman berdiri di hadapan kamar Pak Mulyo dan Bu Wati, seakan nyawa yang sedang dipertaruhkan oleh keselamatan mereka berdua. Maman rela untuk menunggunya hingga Sabto dan Kirana selesai mengerjakan tugasnya. Dik, kamu udah selesai belum? Sebentar lagi mas, jawab Kirana. Ayo Dik, aku tunggu yo. Duk duk duk. Suara ketukan pintu dari arah belakang rumahnya mengganggu fokus Sabto. Duk duk duk. Ketukan pintu itu menambah keras bersamaan dengan bunyi langkah kaki yang berbolak-balik di hadapan pintu. Sabto mulai ragu. Rasa penasarannya ingin sekali membuka pintu itu dan melihat siapa orang di balik pintu itu. Tapi sekali lagi, dia sedang mengemban tugas untuk menjaga istrinya, Kirana, yang belum selesai juga menyelesaikan tugasnya. Sabto pun memutuskan keputusannya. Dia pergi untuk menuju pintu belakang dan meninggalkan Kirana yang sedang memandikan ibunya, Bu Yati. Aku akan cek sebentar, ucapnya dengan lirih. Sementara itu Kirana telah usai memandikan ibunya dan mendapati Bu Yati telah sadar. Bu, ibu, Kirana putriku, ibu kangen kamu nak. Bapak mana nak? Apakah bapak sehat-sehat saja? Tanya Bu Yati. Bapak sudah, maksudmu? Bapak sudah meninggal bu. Bu Yati langsung syok sambil memegangi mulutnya dengan kedua tangannya. Tidak mungkin. Kirana langsung memeluk ibunya yang merasa syok itu. Ibu tidak usah sedih ya. Ada aku yang akan menjaga ibu. Ibu Kirana. Iya nduk. Sekarang ganti pakaian ibu. Iya nduk. Sembari mengganti baju, Kirana masih memandangi pintu kamar mandinya. Apakah suaminya Sabto masih berada di luar pintu? Apakah dia masih terjaga? Mas Sabto, panggil Kirana dari luar pintu kamar mandi. Namun tidak ada jawaban yang terucap dari balik pintu itu. Sabto segera membuka pintu belakang, tapi dia makin ragu. Nyalinya makin penasaran manakala ketukan itu masih berbunyi. Dia pun memegangi pegang pintu rumah belakang dengan pelan-pelan. Duk duk duk. 3 ketukan pintu di balik pintu kamar mandi itu berarti ketukan dari Maman atau Sabto. Kirana senang sekali. Mereka berdua masih menunggu tugasnya. Bu, ayo kita keluar. Iya nduk. Namun ketika Kirana membuka pintunya, ketukan itu terketuk lagi 1 kali hingga jadilah bilangan genap. Ketukan yang berarti 4 ketukan pintu. Sabto juga membuka pintu belakangnya secara perlahan. Setelah dibuka, kamu, kata Kirana. Mereka berdua terkejut. Ternyata di balik pintunya adalah, halo mas,
kata Citra dari balik pintu belakang rumah. Halo mbak, sabar Ramli, dari depan pintu kamar mandi. Ternyata masing-masing pintu yang diketuk adalah orang yang bukan dimaksud. Sabto mendapati Citra yang sedang berdiri tegak dengan menggunakan tudung hitam, sedangkan Kirana dia mendapati sosok Ramli dengan wajah sumringahnya. Ramli, teriak Kirana. Apa kabar mbak? Tanya Ramli. Kirana pun langsung menutup pintu, tapi tangan Ramli lebih dulu menahannya. Citra menarik tangan Sabto hingga terjatuh. Dia pun langsung menutup pintu belakang rumahnya. Au! Citra masih memandangi wajah Sabto yang memelas itu. Sudah lama tidak bertemu lagi, mas, ucap Citra sambil membereskan bajunya. Sabto bangkit berdiri dan menatap wajah Citra dengan penuh tanda tanya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku rindu, mas. Apa maksudmu? Apa kau tidak rindu padaku, mas? Aku tidak merindukanmu, bukan berarti aku tak ingin mendekatimu. Kita telah berbeda. Aku telah menikahi Kirana, jadi aku mohon padamu untuk tidak menggangguku. Apa hanya itu jawabanmu? Aku ingin masuk ke rumah. Tolong jangan ganggu aku lagi, mas. Citra langsung menaburkan tepung di hadapan wajah Sabto hingga matanya kesakitan dan terasa perih. Citra segera memukul punggung Sabto hingga terjatuh pingsan dan segera menyeret tubuh Sabto untuk mencegah Kirana mendatanginya. Tolong lepaskan, mas, lepaskan, teriak Kirana. Ramli menarik tangan Kirana hingga membuat Kirana meringis kesakitan. Ikutlah denganku sekarang. Ramli menarik tangan Kirana hingga terseret ke depan pintu kamar mandi. Bu Yati mencoba untuk menahannya tapi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Kemari, ikut aku, kata Ramli. Sementara itu Pak Romo memberanikan diri untuk keluar rumah. Dia sudah mengira bahwa ada kejanggalan di luar rumah. Pak Romo melangkah sejauh 2 meter dari tempat di mana dia berpijak. Ada sekelebatan bayangan hitam berlari membelakanginya masuk ke dalam rumah. Siapa itu? Teriak Pak Romo. Pak Romo mulai tidak nyaman dengan posisinya yang sudah berada di luar rumah. Dia pun kembali masuk ke rumah untuk mengecek siapa sosok sekelebat hitam yang berlari membelakanginya itu. Baru beberapa langkah kakinya berpijak, Pak Romo dikejutkan dengan suara langkah kaki menujunya. Memang benar, keluarga Pak Suroso tidak diragukan lagi untuk segera dibunuh, ucap seorang lelaki bersuara berat dengan perkiraan usia 50 tahunan. Apa kau masih ingat denganku, Romo? Tanya lelaki itu. Romo pun membalikkan pandangannya ke arah belakang. Tubuhnya agak bergetar dan sedikit merinding. Suara itu nampak tak asing, samar-samar masih diingat dalam pikiran Romo. Bagaimana? Apa kau bisa tenang hari ini di 3 hari kematian kakakmu, Romo? Tanya pria itu yang ternyata adalah Mbah Sumerep. Kamu? Selamat datang kembali ke rumah orang lemah, kata Sumerep pada Pak Romo. Mau apa kau kesini? Tanya Romo. Bukankah sudah jelas? Kau sudah menaruh serpihan beras di depan rumah. Itu menandakan sikap waspadamu harus aku patahkan sekarang. Jelas Mbak Sumerep. Aku tak habis pikir. 25 tahun lalu kau masih menyimpan dendam ini pada keluargaku. Bukankah dendam tercipta karena kasih sayang dan perhatian yang tertolak dengan tidak sopan? Apakah manusia sepertimu menyadari perasaan orang lain ketika dirinya berada di ambang mabuk cinta, lalu kakakmu dengan mudah menjepit perasaan itu dengan pernikahan? Alangkah baiknya orang sepertimu itu bermuhasabah diri. Cinta bukanlah sebuah tuntutan, tapi cinta adalah tuntunan yang harus dijalankan. Apakah tuntunan kakakmu telah mengarahkan pada cinta yang sebenarnya? Jika memang cinta menuju pada pernikahan dan berujung untuk kebahagiaan, arah cinta tidak bisa dibelokkan dengan omong kosong yang bisa menghancurkan lidah para manusia yang bersikeras memperbaiki dirinya. Ingat, lidah itu lebih tajam dibandingkan dengan belati yang mematikan. Mari kita bandingkan secara perasaan. Apakah kau pernah merasakan cinta jika hanya berpadu pada teori semata?
Teori cinta tidak bisa diakali, tapi cinta juga tak memaksakan diri untuk dikenali dalam diri manusia. Pak Roma tersenyum. Cinta, dendam, kematian, rasa iri, dengki, sakit hati, dan tidak menerima takdir. Dari manakah semua itu berasal? Jika bukan karena kakakmu sendiri yang meluapkan semuanya ke dalam kehidupanku. Tanya Mbak Sumerep. Itu karena hatimu lemah dan tak memiliki keyakinan yang tinggi, teriak Pak Romo. Sementara di kediaman Kirana, Sabto, maafkan aku. Aku melakukan ini semua karena hatiku dibutakan oleh dendam dan cinta. Aku tak mampu mengimbanginya. Jangan mati dulu, Sabto. Aku berharap kamu bisa menerima aku, walaupun di detik-detik kematianmu nanti, kata Citra. Citra pun mengikat kedua tangan Sabto dan menyumpal mulutnya dengan kain agar ketika Sabto terbangun, dia tak bisa berteriak kencang dan meluapkan rasa bencinya pada Citra. Sementara itu Kirana diseret menuju dapur dan kedua tangannya diikat secara paksa oleh Tarli agar tak mampu berontak. Bu Yati yang melihat putrinya merasa tertekan tak mampu menyeimbangkan pikiran kosongnya. Bu Yati pingsan dengan pikirannya yang sangat kacau. Hatinya sangat syok. Maman mulai merasakan kejanggalan. Dirinya tak mampu lagi menahan keingintahuannya tentang keadaan Pak Mulya dan Bu Wati yang masih ada dalam kamar. Dia pun mencoba untuk membuka kamar secara perlahan. Pintu itu dibukanya oleh Maman sambil menundukkan badan. Tapi Maman terkejut dengan posisi kedua tuanya itu, yaitu Pak Mulya dan Bu Wati yang sudah terbujur kaku dengan mulut penuh dengan darah. Kedua tangannya terlentang di lantai. Tuan, Maman segera berlari ke arah keduanya yang sudah tak bernyawa itu. Pak Mulya, Bu Wati, teriak Maman sambil menggerak-gerakkan kedua tubuh tuannya itu. Pak, Bu, ojo mati dhisik, teriak Maman sambil menangis. Sumerep, teriak Maman sambil kedua tangannya mencengkeram lantai. Mata Maman memerah, air matanya berjatuhan. Dia merasa kehilangan sosok tuannya yang terkenal sangat baik itu. Bersamaan dengan itu, suara endusan napas berat terdengar dengan jelas. Pintu kamar tertutup dengan rapat. Paman merasakan kehadiran makhluk bertubuh besar itu berada di belakangnya. Suara makhluk itu memberikan aroma kematian yang melekat. Ojo mati Pak Bu, ucap diri Mama sambil menangis. Brak, Maman terlempar hingga tubuhnya menabrak dinding kamar. Darahnya mengucur deras. Kejadian 25 tahun itu terulang kembali. Tangan Maman masih bisa bergerak tapi tak leluasa. Dirinya merangkak perlahan untuk menuju ke tempat kedua tuannya yang sudah tewas itu. Maman pingsan di tempat, darahnya membasahi lantai. Malam itu serangan mendadak yang diarahkan oleh Mbak Sumerep pada keluarga Kirana memang sudah direncanakan. Dengan hasil seperti ini, santet malam satu suro telah aktif. Akarnya Pak Suroso, batangnya Pak Mulya, dan daunnya Bu Wati. Buah dari santet malam satu suro akan diketahui jika hari itu tiba. Mbak Sumerep berhasil mengalihkan perhatian Romo yang telah terfokuskan padanya. Kau kalah telak Romo, pasukanmu telah kalah telak. Bersujudlah di hadapanku sekarang, teriak Mbak Sumerep. Mas, ucap Kirana dari arah belakang Pak Romo dengan suara lirih. Kirana, Sabto. Romo tak habis pikir bagaimana bisa Sumerep merencanakan ini semua. Romo, riwayatmu telah habis, kata Ramli sambil memegangi tubuh Kirana dan Sabto yang sudah tak berdaya. Citra berjalan mendekati Romo sambil mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Romo lalu berkata, sekarang sujudlah. Di hadapan Mbak Sumerep, kau pantas mendapatkan itu. Bersujud di hadapan orang yang membunuh keluargaku. Sehina itu karya diriku terhadap para iblis. Romo membalas perkataan Citra yang congkak itu. Ketahuilah Sumerep, kau bukanlah satu-satunya orang yang tersakiti. Masih banyak orang-orang yang senasib denganmu, kau telah digelapkan oleh perjanjian iblis. Ramli kesal mendengar hal itu. Dia pun menjatuhkan Kirana dan Sabto secara bersamaan dan menyerang Romo secara membabi buta.
Berhentilah mengoceh. Kau hanya diminta untuk bersujud, bukan mengoceh bodoh. Teriak Ramli sambil menghantami wajah Pak Romo. Aku tak akan bersujud, sekalipun bumi menghimpit seluruh tubuhku. Teriak Romo dengan wajah babak belur. Sialan. Ramli masih memukuli wajah Romo. Mas, hentikan, teriak Kirana. Aku tak peduli, kau harus mati Romo, teriak Ramli dengan kesal. Pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Ramli tidak menurunkan harga diri Romo untuk menundukkan kepalanya terhadap Mbah Sumerep. Tunduk kamu, sujud di hadapan Sumerep. Mas, sudah. Pak Romo tersenyum terhadap Mbah Sumerep. Tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya. Pak Romo benar-benar bernyali besar. Pasalnya dia seperti memiliki strategi yang tersembunyi. Kamu yakin akan menang, Sumerep? Apa maksudmu? Apakah buahnya santet sudah kamu temukan? Ramli, berhenti, perintah Mbah Sumerep. Iya Mbah. Sumerep berjalan menuju ke arah Romo. Kamu siap jadi buahnya? Tanya Mbah Sumerep pada Pak Romo. Bukan aku. Siapa? Cuy, untuk apa aku beritahu pada iblis? Brengsek. Siapa buahnya? Teriak Sumerep dengan kesal. Tongkat yang dipegang diarahkan tepat pada kepala Pak Romo. Lebih baik kau bersujud. Itulah dosa-dosamu, teriak Ramli. Pak Romo menjatuhkan tubuhnya di hadapan Sumerep. Kepalanya menyentuh kedua kaki Mbah Sumerep. Aku satu langkah di hadapanmu, Sumerep, kata Pak Romo sambil tersenyum. Citra, Ramli, tinggalkan orang-orang bodoh ini. Tugas kita telah selesai, perintah Mbah Sumerep. Tapi Mbah, biarkan dia menghayal. Tak ada satupun orang yang mampu menghancurkan santetku. Tidak ada. Sesombong itukah dirimu, Sumerep? Tanya Pak Romo. Mbah Sumerep membalikkan pandangannya ke arah Romo yang sudah tak berdaya. Kau akan tahu nanti, di bulan terakhir menuju santet yang kau janjikan itu. Di situ kau akan tahu bahwa rencana yang kau persiapkan selama 25 tahun hanyalah sia-sia semata. Tugas Pak Romo. Cih, biarkan saja dia bermimpi. Kita akan kembali lagi di malam satu suro. Mbah Sumerep, Citra, dan Ramli meninggalkan tubuh Pak Romo yang telah babak belur itu. Dalam benak Romo, dia sengaja melakukan hal ini untuk memancing santet itu tak berdaya. Dia telah menyiapkan umpan cerdiknya untuk membatalkan serangan Mbah Sumerep di malam satu suro. Maman, kuharap kau baik-baik saja di tempat musuh, gumam Pak Romo. Dia pun pingsan dengan luka lebam memenuhi seluruh wajahnya. Kirana yang telah berhasil melepaskan ikatan talinya segera berlari untuk menuju Romo. Maman sengaja dijadikan umpan agar dia menukar segala materi yang dipersiapkan untuk membunuh Sabto dan Kirana. Target selanjutnya yang akan Mbah Sumerep arahkan adalah Sabto dan Kirana. Hal ini diperkuat dia tak mungkin membunuh Buyati karena cintanya masih melekat di dalam hatinya. Dia juga tidak mungkin membunuh Maman dan Romo secara cepat karena keduanya sudah pasti akan mati sebelum santet malam satu suro itu dilayangkan. Namun berbeda dengan pandangan Pak Romo, Maman sengaja memasuki kamar Pak Mulyo dan Buwati agar makhluk gede itu membawanya hingga ke padepokan Pak Sumerep. Dari situlah Maman akan menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh Pak Romo, bahwa keduanya, Romo dan Maman, akan menjadikan Buyati sebagai batu loncatan santet itu sendiri. Sepeninggalan kedua orang tua Sabto, rumah Kirana menjadi sangat sepi. Sabto dan Kirana semakin tak bersemangat untuk membalikkan kehidupannya agar menjadi lebih baik. Mereka berdua telah berputus asa dimakan waktu yang terus-menerus menyiksanya. Padepokan Mbah Sumerep. Aku di mana? Tanya Maman sambil memandangi sebuah gubuk yang berada di tengah hutan dengan dinding penuh dengan tulang belulang manusia yang telah diawetkan. Sialan Romo, rencanamu benar-benar beresiko, gumam Maman. Maman memegangi dahinya yang terluka akibat lemparan makhluk itu di dinding tembok kamar Pak Mulyo dan Buwati. Nasib mereka ada pada diriku. Jika aku kalah, mereka juga akan mati dibunuh Sumerep, gumam Maman. Maman merasa makhluk itu dipanggil hanya urusan tertentu saja,
Artinya jika tidak ada mandat langsung dari Mbak Sumerep, dia tidak akan datang untuk melakukan penyerangan. Tugas Maman hanya memastikan bahwa sebelum malam 1 Suro dia telah mempersiapkan itu semua. Pikirkan, Man, pikirkan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Kamu harus cepat ambil tindakan itu sebelum Sumerep dan yang lainnya kembali ke padepokan ini, kata Maman dalam hati. Dia melangkah ke sebuah ruangan tempat di mana berbagai macam barang-barang seperti baju, helaian rambut, kuku, sisir, cermin, boneka berserakan di tempat itu. Baju itu milik Pak Mulyo dan Bu Wati. Lalu apa ini? Maman segera mengecek satu persatu. Siapakah yang mengambil barang-barang ini semua? Bahkan tepat 25 tahun lalu, barang ini masih ada. Terdengar ada yang datang. Maman bersembunyi dalam lemari yang mana lemari itu juga memuat barang-barang para korban yang menjadi korban santet kebiadaban Mbah Sumerep. Dia menutup lemari itu dengan rapat. Makhluk itu, kata Maman dalam hati. Dia melihat sosok siluman monyet sedang meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Sejak kapan? Setelah itu, siluman monyet itu menghilang tempat Maman menundukkan pandangannya. Syukurlah, dia tidak ada, kata Maman dalam hati. Maman pun keluar dari lemari itu dengan hati-hati, lalu berjalan menuju tempat di mana siluman monyet itu meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Benar saja, itu milik Mas Sabto dan Mbak Kirana. Jadi selama ini dia mencuri secara diam-diam, benar-benar di luar akal. Maman pun mengambil barang-barang itu dan segera kembali menuju lemari sebagai tempat persembunyian sementara. Belum juga Maman memalingkan wajahnya. Dorongan keras mengenai tubuh Maman berasal dari sesuatu yang tak tampak. Karena kebetulan tempat itu tidak gelap, dia tahu siapa yang lagi-lagi melempar tubuhnya hingga melayang ke udara dan terjatuh ke dinding yang terbuat dari anyaman. Ah, awakku, teriak Maman sambil menahan rasa sakit. Tubuh Maman bergetar manakala ada sesuatu yang mendekatinya dengan aroma kematian yang tercium hingga membuat napasnya tersengal-sengal naik turun. Makhluk tinggi besar. Makhluk itu menatap wajah Maman sambil mengangkat kedua tangannya ke arah Maman, dihantam dengan keras oleh makhluk itu hingga dia pingsan di tempat. Tubuh Maman diseret untuk menuju ruangan yang penuh dengan damar atau lampu pijar yang terbuat dari bara api menggunakan minyak tanah dan sumbu. Maman diletakkan begitu saja di depan pintu ruangan itu. Mbah Sumerep dan yang lainnya tahu Gede Duri itu membawa sesuatu. Letakkan di depan situ, perintah Mbah Sumerep. Makhluk itu pergi meninggalkan getaran hebat yang menggetarkan seluruh ruangan padepokan. Siapa itu, Mbah? Tanya Ramli. Dia adalah otak dari kehancuran kita. Kita harus memanfaatkannya dengan baik, kata Mbah Sumerep. Cepat, buka pintunya. Seret dia kemari. Ramli segera menuju depan pintu itu dan membukanya secara perlahan. Ketika pintu itu dibuka, Ramli kaget melihat seorang yang dikenalinya. Maman, teriak Ramli sambil mengarahkan wajahnya ke Mbah Sumerep. Seret kemari. Ramli menyeret tubuh Maman ke hadapan Mbah Sumerep. Apa yang akan kau lakukan padanya, Mbah? Tanya Citra. Dia adalah otak dari kehancuran kita. Jika kita telah mematahkan lehernya dan membunuhnya sekarang, mungkin akan memberikan efek jerah pada Sabto dan Kirana. Tapi jika kita memanfaatkannya untuk membantu kita dalam penyerangan ini, kemungkinan besar kita akan menang telak. Apa kau paham? Tanya Mbah Sumerep. Bagaimana jika dia menolak, Mbah? Mbah Sumerep pun membuka baju Maman lalu berkata, ambilkan aku pisau di meja. Citra pun mengambil pisau di atas meja lalu mengarahkannya. Sumerep melukai tiap sidik jari Maman. Apa yang kau lakukan, Mbah? Ambilkan bokor, perintah Mbah Sumerep. Citra mengambil bokor dan menyerahkannya pada Mbah Sumerep. Akan kupraktekkan cara penggunaan santet itu. Darah yang mengucur dari tiap sidik jari Maman dimasukkan ke dalam bokor kosong. Setelah telah terisi, Sumerep mengoleskannya pada dada Maman dan mengabar lambang bintang sebagai wadah untuk santet. Mundur yang jauh, perintah Mbah Sumerep. Citra dan Ramli mundur beberapa langkah. Sepertinya Mbah Sumerep akan memperlihatkan cara penggunaan santet malam 1 Suro yang akan diserahkannya nanti ketika tepat di malam 1 Suro. Setelah mengoleskan lambang iblis itu, Mbah Sumerep berdiam diri beberapa saat.
Dia mengambil sebuah keris dan boneka yang akan menjadi media santet itu sendiri. Sambil merapalkan mantra khusus, Mbah Sumerep mulai berkomat kami tanpa henti. Setelah selesai, Mbah Sumerep melukai tangannya sendiri dan mengarahkan darah itu pada boneka yang berada tepat di atas dada Maman yang telah digambarkan lambang iblis itu. Secara tiba-tiba, tubuh Maman bergerak tiada henti. Aku hanya memperlihatkannya saja. Ini adalah contoh ketika seorang telah mendapatkan serangan santet malam satu suro. Nantinya, tubuh korban akan bergetar hebat tiada henti. Setelah itu dari mulutnya akan keluar darah yang sangat banyak. Pembuluh darahnya akan pecah. Tubuhnya terasa seperti terbakar oleh kobaran api. Jantungnya melemah dan penapasannya menjadi kacau. Ramli dan Citra tak percaya santet itu benar-benar nyata di depan matanya. Naluri membunuh Mbah Sumerep memang benar-benar berdarah dingin, tanpa ampun dan tak berbelas kasihan. Mbah Sumerep segera mengangkat boneka itu dan menghapus tanda dari tubuh Maman. Secara sekejap tubuh Maman normal kembali. Apakah kalian menyaksikan betapa kejamnya santet ini? Citra dan Ramli mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Mbah, aku ingin bertanya. Silakan. Apakah santet ini bisa melukai penggunanya? Bisa. Dengan apa? Ketika wadah yang digunakan oleh santet itu salah. Maksudnya, Mbah? Ketika hari di mana santet itu dilayangkan, wadahnya diganti oleh wadah yang lain. Dengan itu santetnya akan menyerang pada orang yang melayangkan santet itu sendiri. Aku masih belum paham, Mbah. Begini, jika aku ingin melayangkan santet itu pada Romo, lalu Maman sebagai wadah santet itu memberontak dan menghapus lambangnya. Lalu dia mengganti media santet itu dengan kepemilikan barang-barang kalian. Santet itu akan menyerang kalian. Jadi, jauhkan barang-barangmu dari hadapan Maman. Dengan itu resiko terkecilnya, dia tidak akan menyerangmu secara diam-diam. Baik, Mbah. Sementara di kediaman Kirana, Pak Romo, apa yang harus kita lakukan? Maman hilang tiba-tiba. Aku tak habis pikir semuanya akan berjalan kacau. Masih ada waktu beberapa bulan lagi. 10 malam satu suro. Aku sedang memikirkan strateginya. Sekarang bersiaplah seperti biasa. Jangan sampai kita terlalu panik terhadap sesuatu hingga kita lupa akan prioritas kita sebelumnya. Baik, Pak. Kita harus bersiap hingga hari di mana semuanya berjalan dengan lancar. Tugas Kirana. Bagaimana dengan suamimu? Tanya Pak Romo. Dia masih belum siuman, Pak. Mungkin tekanannya ada dalam hatinya. Kedua orang tuanya tewas. Aku tak habis pikir tekanan batin itu melekat hebat dalam hatinya. Sudah kuduga, suamimu itu tipe orang yang lemah dalam mengambil keputusan. Ibu juga masih syok, Pak. Dia belum siuman setelah tubuhnya terjatuh di kamar mandi. Ibumu masih belum siuman sepenuhnya. Dia juga akan menjadi korban selanjutnya. Waspadalah. Di Padepokan Mbah Sumerep. Sementara Maman, dia ditahan di sebuah ruangan khusus tempat di mana segala aktivitasnya terganggu dan tak bisa berbuat apa-apa. Makanlah ini, Man. Kau jangan mati sekarang. Kami masih membutuhkanmu, ucap Ramli sambil memberikan singkong dan umbi-umbian. Makan? Apakah tawaranku salah? Kau adalah tangan kanan dari orang terpandang. Kau melakukan ini karena dendam. Ingatlah, dendam tak akan pernah ada habisnya. Cintamu telah diraup habis oleh dendam busukmu, ujar Maman. Sadarilah kondisimu, Man. Kau sekarang tak bisa berbuat apa-apa. Kau hanyalah tikus yang terperangkap dalam jebakan kami. Cepat atau lambat langkahmu akan segera berhenti. Ramli pun meninggalkan Maman dan berlalu seperti angin yang tertiup, tak mempedulikan Maman lagi. Akhirnya, aku berhasilkan wadah yang dimaksud oleh Mbah Sumerep. Gumam Maman sambil menyembunyikan barang-barang Ramli, Citra, dan Mbah Sumerep. Barang-barang itu adalah rambut Citra, kuku Mbah Sumerep, dan potongan baju Ramli. Ketiganya akan dijadikan media sebagai serangan balik Maman.
Selama dalam kurun waktu 3 bulan, Maman dinyatakan hilang oleh Sabto dan Kirana. Romo yang mengetahui kebenarannya tidak pernah mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terkait dengan Maman. Sabto dan Kirana mengira Maman telah tewas setelah dirinya dilempar oleh makhluk besar hitam yang kerap kali membunuh para korban. Lain dengan Citra yang masih memendam dendam terhadap Kirana, dirinya terpaksa menahan itu semua ketika malam satu suruh tiba. Mas, kira-kira ketika anak ini lahir, kau akan memberi nama siapa? Tanya Kirana. Ah, kamu ini, Dik. Kan masih berumur 2 bulan. Masih terhitung jauh. 7 bulan lagi untuk melahirkan. Apa tidak terlalu cepat mengira-ngira pemberian nama? Iya juga sih, Mas. Sekarang kita hanya prioritaskan terhadap kesehatan masing-masing dulu, Dek. Oh iya, besok itu malam apa ya, Dek? Besok? Bukankah malam satu suro, Mas? Benarkah? Tanya Sabto dengan raut muka yang benar-benar sangat terkejut. Kenapa emangnya, Mas? Apakah ada yang salah dengan besok malam? Besok santet itu akan menyerang kita lagi. Masih ingatkah akan kejadian itu? Astaga, benar sekali, Mas. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemui Mas Romo. Sabto dan Kirana keluar dari kamarnya, tapi dia mendapati bunga kantil yang sudah berserakan persis di depan rumahnya. Bunga kantil? Tanda apa ini, Mas? Aku ingat perkataannya, ujar Sabto. Siapa? Citra, Dek. Mengenai tanda santet itu, malam satu suro. Iya, aku ingat perkataannya. Dia mengatakan, ketika malam mulai redup, bunga kantil berguguran. Ingatlah, saat itulah santet itu dilayangkan. Kira-kira seperti itu perkataannya, Dek. Apa bentuknya, Mas? Aku tak tahu. Pak Romo mendatangi mereka berdua. Mas, kata Sabto, besok malam mereka akan datang. Ingat, jaga ibumu, Kir. Jangan sampai mereka membunuh ibumu, ujar Pak Romo. Iya, Pak. Sabto, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Mari ikut aku. Sabto meninggalkan Kirana tepat di depan kamarnya. Dia mengikuti langkah Pak Romo yang mengarahkan terhadap sesuatu. Apakah pernah dititipkan sesuatu oleh ibumu? Sesuatu? Apa itu, Pak? Sesuatu itu berbentuk kalung. Kalung? Oh iya, kalung itu. Aku ingat, Pak. Aku masih menyimpannya. Kalungkan itu padamu nanti. Padaku? Iya, karena hanya kau yang akan selamat dari santet ini. Sabto hanya terdiam sambil menatap wajah Pak Romo dengan tatapan bingung. Tunggu dulu, Mas. Apa maksudnya semua akan berakhir? Tidak, ini belum berakhir. Kau tak mengerti apapun tentang santet itu. Semua keluargaku mati terbunuh. Dengan tanda iblis di dadanya, semuanya akan mati tak tersisa. Lalu apa artinya hanya aku saja? Bagaimana dengan Kirana, Mas? Dan Mas Romo sendiri? Lalu Bu Yati dan juga Maman yang sampai saat ini belum ditemukan. Kau ingat hal ini? 1. Santet itu mengikat tubuhmu. Yang kedua, pernapasannya menjadi kacau. Dan yang ketiga, pembuluh darah akan meledak. 4. Jantungnya akan melemah. 5. Matamu akan sayu. Dan 6. Mulutmu akan keluar darah. 7. Organ tubuhmu akan hancur seketika. Santet ini lebih kejam dari apa yang pernah kau pikirkan. Mas, jangan aku yang hidup, Mas. Lebih baik Kirana saja. Aku tak pantas. Romo segera menampar wajah Sabto. Bangunlah, Tok. Kau ini yang akan menjadi saksi di hadapan sejarah kelak. Jika bukan karena kau, siapa yang akan menjelaskan ini semua? Siapa? Sejarah? Kejadian? Kenapa harus aku, Mas? Kamu memang lemah, tapi intuisimu itu tinggi. Aku tahu itu. Aku yakin kau bisa. Demi kita semuanya akan menjadi sebuah persaksian akan dosa-dosa para dukun biadab yang berambisi untuk keinginannya sendiri. Mas,
Sekali lagi aku menolak. Baiklah kalau begitu, aku akan membunuh Kirana sekarang. Romo langsung meninggalkan Sabto dan menuju ke kamar Kirana. Kau gila? Teriak Sabto. Pak Romo tidak menggubris perkataan Sabto. Dalam hati Pak Romo, dia sangat sakit hati jika kejadian ini tidak bisa disaksikan oleh sejarah dan menjadikan pelajaran berharga akan kejamnya santet karena dendam yang berkesinambungan. Pak Romo pergi ke dapur sambil membawa pisau dan kembali untuk menuju ke kamar Kirana. Putuskan sekarang, teriak Pak Romo. Sabto memegangi kepalanya. Dia masih teringat hari di mana pertemuannya dengan Kirana. Dia berjanji akan membahagiakan Kirana. Belum lama ini Kirana sedang hamil dan dia meminta pada Sabto untuk segera diberikan nama terhadap anaknya. Mas, tunggu, kata Sabto. Sabto masih teringat saat kedua orang tuanya terbunuh oleh santet itu. Dia dikelilingi oleh kebingungan yang memaksanya untuk bertindak cepat. Cepat atau lambat semua akan terjadi. Kematian itu akan dekat, semuanya akan terasa sangat asing ketika menimpali satu persatu kejadian masa lalu yang terus-menerus terukir dalam pikiran kacaunya. Baiklah mas, aku yang akan menjadi saksi sejarah. Berikan aku strateginya. Pak Romo tersenyum sambil menurunkan pisaunya. Ikut aku ke kamar, akan kuberitahu cara menghadapi manusia iblis itu. Sementara di padepokan Mbah Sumerep. Besok malam 1 suro, Mbah. Iya, aku tahu. Sepertinya besok akan menjadi sejarah yang sangat besar. Bagaimana dengan Maman, Mbah? Dia masih tidak mau bicara. Tubuhnya sudah semakin kurus. Apakah dia menyimpan sesuatu? Tanya Ramli. Maman, dia tipe orang yang tidak mudah ditebak. Sepertinya dia telah merencanakan sesuatu. Sementara lagi, di kediaman Kirana. Mas Romo yakin dengan ini? Tanya Sabto. Ini cara satu-satunya toh. Lalu apakah itu akan berhasil? Sepertinya begitu. Aku telah mengetahui gerak-gerik perjalanan santet ini berjalan. Hanya bermodalkan belajar dari pengalaman saja, aku yakin itu. Bagaimana jika gagal, Mas? Mengapa kau tampak pesimis? Bukan begitu, Mas. Jika gagal, semua akan hancur seketika. Itu bukan hal yang kita inginkan, bukan? Tidak, aku yakin ini akan berhasil. Tepat di malam 1 suro nanti, Pak Romo akan menuju ke padepokan Mbah Sumerep. Dia akan menyerang Mbah Sumerep ketika santet itu akan menyerang Sabto dan Kirana. Bersamaan dengan itu, Kirana harus bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari gede duur itu mendatanginya. Namun ada satu pilihan yang berat dilakukan oleh Sabto. Pilihan itu adalah Sabto harus membunuh Buyati agar setengah dari kekuatan Mbah Sumerep menghilang. Karena buhul tali gaib Buyati berada pada Mbah Sumerep yang tentunya memakan kekuatan Mbah Sumerep yang sangat besar. Besok malam 1 suro, aku harus cepat melepaskan diri agar bisa menyerang balik. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Romo padaku, kata Maman. Malam 1 suro, ketika bulan purnama redup, bunga kantil berguguran. Saat itu juga santet malam 1 suro akan benar-benar menjadi serangan titik balik antar keduanya. Mas Sabto, kamu mau kemana? Aku nitip rumah ya, Mas. Tolong beritahu pada sejarah bahwa kita pernah bersama. Kita pernah memadu cinta hanya karena perjodohan semata, ujar Kirana. Sabto memperhatikan busana yang dikenakan oleh istrinya dengan busana warna putih, berbau melati harum sekali. Rambutnya yang terbiasa terikat oleh konde dan disanggul rapi. Kirana nampak cantik. Mau diberi nama siapa anak kita kelak, Mas? Aku ingin tahu jawabanmu. Anak, kau baru hamil 2 bulan, Dik. Tak apa, Mas. Aku ingin ketika hati ini merindukanmu, anak Mas Sabto menjadi pelipur laranya. Mau diberi nama siapa, Mas? Purnama. Iya, nama itu cocok dengan nama anak kita. Beri nama anak kita dengan nama Purnama. Namanya indah, Mas. Kesannya seperti awal dari perjalananku yang menuju pada kehidupan yang akan datang. Maksudnya,
Purnama. Gemerlap cahayanya menyinari perjalananku nanti. Terima kasih ya mas. Bruk. Mas bangun. Udah siang, kata Kirana. Hah? Dik, tadi mas mimpi apa? Udah siang mas. Astaga. Aku tertidur dik, sambil terbawa mimpi. Mimpi? Iya dik, mimpi. Mimpi apa mas? Sabto hanya terdiam sambil menahan rasa sedihnya. Sebentar lagi pertanda itu akan muncul. Mas mandi sana. Ya dik, mas mau mandi dulu ya. Mas Romo kemana dik? Dia keluar sedari pagi buta. Katanya ingin menemui seseorang. Benar saja, Pak Romo sudah menuju padepokan Basumerep. Sebentar lagi akhir dari perjalanan ini selesai. Sabta pun keluar untuk menuju kamar mandi. Lagi dan lagi, pandan dan ilalang itu mengering setelah kemarin diganti yang baru. Bunga kantil juga berserakan di depan rumahnya. Sabto yakin malam ini santet itu akan menyerang rumah ini. Untuk yang keberapa kalinya, Sabto hanya menjalankan tugasnya. Tugas terberat dalam kehidupannya. Tugas yang tak pernah ingin diemban begitu saja karena paksaan hingga malam itu tiba. Di padepokan Basumerep pukul 9 malam. Semua siap? Tanya Basumerep. Siap bah. Ramli, pergi ke tempat Maman. Jaga dia di sana. Barangkali dia berani kabur. Bunuh dia tanpa ampun. Perintah Basumerep. Siap bah. Ramli menuju kamar Maman, sedangkan Citra, dia masih mematung di dekat Basumerep. Kenapa Nduk? Anu bah, ajarkan saya menggunakan santet itu. Untuk apa? Untuk membunuh Kirana bah. Kau tahu resikonya sangat besar. Aku tahu itu bah. Tapi apakah telah siap? Aku siap bah. Baiklah, aku akan ikuti apa yang kau inginkan. Setelah itu resikonya kau tanggung sendiri. Baik bah. Ramli memasuki ruangan di mana Maman telah tak berdaya lagi untuk berontak. Muka Maman sangat pucat karena dia hanya memakan sedikit makanan yang diberikan oleh Ramli. Man, kamu tidak makan? Maman tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke hadapan Ramli. Lalu berkata, aku pengen makan makanan dari iblis seperti Muli. Ramli berusaha tenang untuk tidak terbawa emosi. Kau tahu mengapa saat itu aku bergabung pada Basumerep? Saat dimana kau ingin menolongku, tapi surah sosialan itu melarangmu. Itu karena kami terikat perjanjian antara hidup dan mati. Maman terdiam 1000 bahasa. Dia tidak ingin menggubris sedikit pun pertanyaan yang Ramli lemparkan padanya. Ada hari itu, Surasu membantuku. Mungkin kita akan memerangi Basumerep bersama. Tapi roda kehidupan akan selalu berputar. Siapa yang merasa kalah akan dicap lemah. Bukankah begitu, Man? Aku tak bermaksud mengungkit masa lalu. Hanya saja kau adalah korban dari kemarukan yang telah Tuanmu perbuat. Papa Ramli. Maman terdiam, dia tak mengatakan satu kata pun untuk menjawab segala argumen yang diberikan oleh Ramli. Cuy, aku berbicara pada orang yang budak. Ramli pun memalingkan tubuhnya. Dia membakar rokok untuk menenangkan pikiran yang penatnya. Kita ditemukan dalam pertemuan yang sulit, Man. Aku ingin kau tidak pernah dendam padaku. Tapi bagaimana jadinya jika hal itu terjadi? Semoga saja nyawamu tenang dalam sana, Man. Diamnya Maman merupakan sebuah jawaban bahwa dirinya sedang membuka ikatan tali. Maman tidak ingin menggagalkan momen ini. 1 atau 2 menit yang dibuang begitu saja oleh Ramli adalah 1 atau 2 kesempatan Maman untuk menyerang balik. Man, apakah kamu mendengarkanku? Maman berhasil membuka ikatan tali itu. Dia pun mencari benda tumpul untuk memukul Ramli dari belakang. Aku mendengar Muli, bukan dari dunia, tapi aku mendengar ucapanmu dari akhirat. Dan buk. Maman berhasil memukul kepala Ramli dengan sangat keras. Ramli tersungkur terjatuh dengan wajahnya yang bersimbah darah. Bagaimana rasanya, Li, jika dipukul telak dari belakang? Tanya Maman dengan sombongnya. Maman pun pergi meninggalkan Ramli. Tapi ketika dirinya melewati tubuh Ramli, kaki Maman tertahan oleh tangan Ramli yang menyengkrami kakinya dengan kuat. Urusan kita belum selesai, Man.
kata Ramli dengan sekuat tenaga. Maman pun menendang kepala Ramli, tapi tetap saja cengkraman tangan Ramli tidak menggoyangkan sedikitpun posisi tangan yang terus menghalangi langkah Maman. Maman pun bergerak menuju ke tempat di mana kayu balok itu diletakkan. Namun baru saja dia melangkah, Ramli menarik kaki Maman hingga terjatuh. Bruk. Ramli segera merangkak menuju Maman yang sudah terjatuh. Dia kemudian memegangi tubuh Maman dengan sekuat tenaga agar tidak bisa bergerak bangkit kembali. Kedua tangan Maman meraba-raba tempat di mana kayu balok itu diletakkan. Mereka sama-sama kuat, sama-sama tidak ingin kalah. Mereka semua saling ingin mendahului. Sementara itu Pak Romo telah memasuki tempat di mana Sumerep sedang mengajari Citra untuk melakukan santet malam satu suro. Seharusnya wadahnya adalah Maman, namun Ramli belum datang juga. Akhirnya Sumerep mengindahkan keinginannya. Pak Romo secara diam-diam menghindari tempat di mana bunga kantil itu berserakan. Dia tahu bahwa ketika dirinya menginjak bunga kantil, pasti makhluk gede duur itu akan segera menyerangnya. Citra, jika kau tidak ingin repot, buatlah lambang itu di tangan kirimu, lalu lukai dengan tangan kananmu untuk mengucurkan darah segar. Tempat di mana lambang itu kau buat, yaitu di tangan kiri. Nantinya tempelkan boneka itu, kata Mbak Sumerep sambil mengarahkan tempat di mana boneka itu diletakkan. Tempelkan boneka itu dengan barang kepemilikan korban yang akan kau santet. Tapi ingat, kau belum tentu bisa selamat, karena santet ini hanya aku saja yang mampu bisa menjalankannya. Resiko kematian bisa saja menyerangmu. Pak Romo mendengarkan secara seksama perkataan itu. Dia tahu bahwa Citra akan menyerang Kirana. Karena itu sebelum Citra berhasil menghancurkannya, Romo harus segera membunuh Citra agar Kirana dan Sabto bisa diselamatkan. Sementara di kediaman Kirana, "Dik, bersembunyilah di bawah tempat tidurmu. Jangan keluar sebelum aku menyuruhmu keluar. Kau paham kan?" tanya Sabto. "Iya mas." Dalam hati Sabto dia menyuruh Kirana bersembunyi agar dia tidak mengetahui rencana pembunuhannya terhadap Buyati. Sabto pun langsung menuju dapur. Dia mengambil pisau untuk segera membunuh Buyati agar setengah dari kekuatan Sumerep berkurang. "Maafkan aku, Dik. Aku lakukan ini demi menghancurkan santet itu." Di padepokan Mbak Sumerep, Maman terus menarik tubuhnya agar bisa mencapai kayu balok itu. Dengan sekuat tenaga dia gerakkan tubuhnya yang telah kurus dan kehilangan kekuatan tubuhnya. Sedangkan Ramli dia terus menahan kedua kaki Maman agar tidak bergerak jauh dari tempatnya. Maman pun berhasil menggapai balok itu. Dia pun mengarahkan balok itu tepat di kepala Ramli. "Mati kowe, mati!" Ramli masih bisa bergerak, darahnya terus mengucur dari kepalanya. Dia tak pantang menyerah untuk menghentikan pergerakan Maman. Ramli menyobek celana Maman. Maman terkejut akan hal itu. Jangan-jangan dia ingin menggunakan santet terlarang itu pada tubuhnya sendiri agar Maman terbunuh oleh Gede Dur. Maman pun memandangi tangan Ramli agar sobekan kain itu menjauh darinya. Ramli melepaskan kedua tangannya dan mundur beberapa langkah sambil memegangi sobekan celana Maman. "Sopo sing bakal mati, Man? Kau tahu kan, jika santet itu kau gunakan bukan pada tujuannya, maka kau sendiri juga yang akan mati." "Kamu salah, Man. Kita akan mati bersama di sini. Tidak ada satupun dari kita yang akan selamat." Maman pun menekan tubuhnya agar bangkit dan menuju Ramli yang akan menggunakan santet itu. Ramli membuka bajunya. Dia melukai tangannya sendiri dan menggambarkan lambang iblis di tubuhnya. Darah Ramli yang masih segar itu dia letakkan tepat di bagian tengah sobekan celana. "Hentikan, Li! Jangan lakukan itu. Masamu sudah habis." Ramli segera menempelkan sobekan celana itu tepat di dadanya. Secara sekejap, santet itu aktif dan menyerang Maman. Mula-mula hidung Maman mengeluarkan darah. Darah itu menetes hingga membuat kepala Maman sangat pening. Lalu tubuhnya terasa panas hingga Maman membuka bajunya. Bersamaan dengan itu, Ramli juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Mereka berdua terkena santet secara bersamaan. Bedanya, jika Maman mendapatkan serangan dari Ramli karena Ramli sebagai orang yang menyantet Maman, sedangkan Ramli terkena tulah atau bencana dari santet itu karena dia melanggar ketetapan tujuan dari santet yang seharusnya hanya dilayangkan untuk Kirana. "Aku sengaja melanggar janji ini karena buah dari santet itu sebenarnya adalah Kirana.
Namun karena aku melanggarnya, aku sudah siap menerima resikonya, ucap Ramli. Maman secara tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Aku telah merekam jejak di mana santet itu bisa digunakan. Karena itu kau juga akan mati, Li. Pilihan yang tepat, tapi kau tak ingat bahwa ini adalah awal dari kekalahan Sumerep karena berani membunuhku, teriak Maman. Tak berbeda dengan Maman, Ramli pun memuntahkan darah segar dari mulutnya. Keduanya masih menahan santet itu mengenai tubuh mereka masing-masing. Pernafasan mereka menjadi sesak, organ tubuh mereka menjadi panas dan seakan-akan ingin meledak. Mereka berdua telah terkena santet di malam satu sura ini secara bersamaan. Tak ada yang mampu menghindarinya, bahwa Mbah Sumerep sekalipun, karena dampak terhebat dari santet ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah kematian. Tubuh Maman dan Ramli jatuh secara bersamaan, kedua tangannya saling berhadapan, seperti ingin menggenggam satu sama lain. Mereka tewas di tempat. Dua orang pertama telah tewas terkena santet malam satu suro. Bah, di mana Ramli? Tanya Citra. Di ruangan Maman. Aku menyuruhnya untuk menjaga Maman, tapi sampai sekarang kok dia belum juga mendatangiku. Baiklah Mbah, aku akan mengeceknya. Citra pun pamit izin keluar untuk menemui Ramli yang mendapat mandat menjaga Maman. Seharusnya Maman akan dijadikan wadah sebagai penyerangan santet itu, tapi realitanya Ramli dan Maman telah tewas oleh santet itu sendiri. Pak Roma yang berada di hadapan pintu ruangan Sumerep terkejut ketika mendapati Citra ingin menuju ke arahnya. Dia pun bersembunyi untuk menangkap Citra dengan tujuan untuk dijadikan sandera. Begitu Citra keluar dan menutup pintunya kembali, kedua tangan Pak Roma segera membekap mulut Citra dari belakang. Jika kau berani teriak, keris ini akan melubangi perutmu hingga menusuk lambung busukmu. Paham? Ancam Pak Romo. Citra hanya bisa mengangguk. Romo pun menyuruh Citra untuk membukakan pintu ruangan Mbah Sumerep. Buka pintunya. Dengan pelan Citra pun membuka pintu dengan pelan. Bagaimana, Cit? Sambutanmu sungguh hangat, Sumerep, kata Pak Romo. Mbah Sumerep yang melihat kondisi Citra sedang dibungkam oleh Pak Romo langsung bangkit dan mengambil kerisnya. Jika kau berani melayangkan santet itu sekarang, aku juga bisa membunuhmu dengan sekejap. Letak setengah kekuatanmu ada pada Bu Yati kan? Tanya Pak Romo. Bagaimana kau tahu? Aku telah menyadari semuanya dari awal. Ketika kau menyantet seluruh keluargaku, hanya Bu Yati yang tidak kau bunuh. Padahal Suroso kakakku hampir mati karena santet itu. Bukankah itu unik? Tanya Romo. Gara-gara kakakmu yang bodoh itu, dia telah meraup seluruh kebahagiaanku di masa lalu. Semuanya hancur berantakan. Dunia tidak memihakku. Pak Romo melangkah maju dengan kedua tangannya masih mendekap leher Citra, dan kerisnya siap menusuk Citra jika dia mulai berontak. Kau sudah kalah telak, Sumerep. Aku telah membaca semua pergerakanmu. Aku telah tahu siapa yang kau incar selama ini. Kau hanya mengincar Kirana untuk dijadikan buah dari santet malam satu sura ini kan? Tanya Pak Romo. Romo, kau memang cerdas. Tapi ingat, kami masih menyandera Maman. Nantinya Ramli bersedia untuk membunuh Maman jika dia berani memberontak. Kau tahu, Maman adalah senjata dari penyerangan mendadak ini, kata Pak Romo. Apa maksudnya? Maman sudah membunuh Ramli. Cara itu telah kami pikirkan untuk segera membunuhmu juga, jawab Pak Romo. Mbah Sumerep terkejut mendengar hal itu. Dia mengepalkan kedua tangannya dan menatap tajam kedua mata Pak Romo. Bajingan! Mbah Sumerep tak peduli dengan ancaman bahwa Pak Romo akan membunuh Citra jika bergerak. Apakah Sumerep telah kehilangan akalnya? Pak Romo membatin. Romo pun menusuk perut Citra, tapi tetap saja Mbah Sumerep meringsek ke arah Pak Romo tanpa memikirkan apa yang ada di hadapannya. Kamu harus mati, Romo. Romo pun menarik keris yang menancap di perut Citra, lalu mendorong Citra hingga tersungkur terjatuh. Mbah Sumerep dengan cepat mengarahkan kerisnya ke arah perut Pak Romo. Begitupun juga dengan Pak Romo. Mereka saling mengarahkan keris itu ke masing-masing perut lawannya. Keduanya keris itu menusuk ke masing-masing perut lawannya.
darahnya membasahi masing-masing baju yang dikenakannya. Pak Romo dan Mbah Sumerep tak lagi bersikukuh untuk saling menyerang, karena keduanya telah tak berdaya lagi akibat tusukan keris itu. "Romo, aku tidak sudi kamu hidup." Pak Romo memejamkan matanya. Kini orang yang ditusuknya yang merupakan dalang dari penyerangan terhadap keluarganya telah tewas di hadapannya. Pak Romo masih menahan luka, walau napasnya telah tersengal-sengal. Tatapannya semakin kabur, tubuhnya akan ambruk karena menahan beban tubuh Mbah Sumerep yang telah tewas. "Dengan begini, akhir sudah semuanya," ucap Pak Romo sambil tersenyum. Bersamaan dengan itu, Sabto telah membunuh Bu Yati tepat sebelum tusukan keris itu mengenai tubuh Sumerep dan berakhir pada kematian. "Bu, maafkan Sabto, Bu. Sabto tidak bermaksud mengecewakan Ibu, tapi ini adalah jalan satu-satunya yang harus aku tempuh," kata Sabto. Tangan Sabto penuh dengan darah. Hari itu juga, dia seperti pembunuh yang mengakhiri korbannya dalam kegelapan. Tak pernah terbayangkan bahwa cara ini sangat ampuh untuk membunuh Mbah Sumerep dengan cepat. Sementara di padepokan Mbah Sumerep, Romo menjatuhkan tubuh Sumerep yang telah tewas. Bersamaan dengan itu, dia menarik keris yang masih tertancap di perutnya yang ditusukkan langsung oleh Sumerep. "Ah!" teriak Romo. Sambil menahan tangis, Romo merangkak menuju meja Mbah Sumerep untuk mengambil sesuatu, tapi Pak Romo masih mendengar sesuatu dari arah belakang. "Perutku." Apakah Sumerep masih hidup? Dia pun membalikkan tubuhnya dan mendapati Citra sedang memegangi perutnya. "Kamu masih hidup?" "Brengsek tenan kamu, Romo," teriak Citra. Romo segera merangkak menuju tempat Citra sambil memegangi kerisnya. "Satu tusukan lagi," ucap Pak Romo dalam hati. "Ah, mau apa kamu ah?" Pak Romo masih merangkak dengan pendarahannya yang terus mengalir. "Kamu harus mati di sini, Citra." Citra pun terus mundur dan tanpa sadar tangannya menyenggol sebuah meja dan menjatuhkan damar ke lantai yang terbuat dari anyaman bambu itu. Sontak saja api itu menjalar cepat hingga memenuhi ruangan tempat di mana Pak Romo dan Citra masih terkurung. Pernapasan Pak Romo pun terganggu. Dia segera menutupi kedua hidungnya sambil menahan panasnya api yang telah menjalar ke seluruh ruangan. Karena bangunan itu terbuat dari kayu-kayuan, tentu saja api dengan cepat melahap seluruh ruangan itu. Citra masih punya satu kesempatan untuk bisa menyerang Kirana dari kejauhan. Iya, dia masih punya kesempatan untuk menyantet Kirana, walaupun nyawanya juga harus terancam. Tiba-tiba Pak Romo berada di hadapan Citra. Tepat dengan itu, sebuah kayu besar yang terbakar jatuh tepat mengenai kepala Pak Romo. Citra yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Dia memandangi tubuh Pak Romo yang telah terbakar dilahap si jago merah. Citra menangis sambil menahan panasnya api. Dia pun mengeluarkan beberapa helai rambut dari kantong celananya dan melukai tangan kirinya untuk membentuk lambang iblis. Jika buah dari santet itu adalah Kirana, maka gede dhuwur itu pasti akan menyerang Kirana. Citra segera melukai tangan kanannya. Dia pun menggambar lambang iblis dan meletakkan beberapa helai rambut itu tepat di atas lambang itu. Secara tiba-tiba hidungnya keluar darah. "Kamu harus mati, Kirana." Sementara di kediaman Kirana merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa dari tadi suaminya Sabto belum kembali juga? Apakah dia baik-baik saja? Suara pintu terbuka, sepertinya ada seorang yang memasuki kamarnya. Namun mengapa tak ada suara Sabto? Karena penasaran, dia pun keluar dari tempat persembunyiannya sambil memegangi perutnya. Ketika Kirana keluar dari tempat persembunyiannya itu dan memandang ke kamarnya, ternyata yang baru saja masuk adalah Gede Dhuwur. "Gede Dhuwur," ucap Kirana dengan tatapan sayunya. Kirana mundur beberapa langkah dari tempat tidurnya. Sosok Gede Dhuwur itu memandangi Kirana dengan pandangan yang tak menyenangkan. Kirana menangis sambil memegangi perutnya. Di dalam perutnya itu terdapat anak Sabto yang harus dibesarkan. Dia tak ingin anak pertamanya harus mati. Sosok Gede Dhuwur itu menarik tubuh Kirana dan mencekiknya tanpa ampun. Kirana tak bisa berbuat apa-apa. Tolong," kata Kirana secara terbata-bata. Sabto yang mendengar suara lirik Kirana langsung menuju ke kamarnya. Hidung Kirana telah mengeluarkan darah. Pernafasannya menjadi sesak, tubuhnya terasa panas. Matanya sudah layu. Kirana berada di ambang kematian. Bersamaan dengan itu, Sabto masuk ke dalam kamarnya dan mendapati istrinya sedang dicekik oleh sosok Gede Dhuwur itu.
Mas, Melayu, perintah Kirana. Sabto yang mendengar itu tidak mengindahkan perkataan Kirana. Dia pun meringsek maju dengan kehendak ingin membantu Kirana. Namun bukan keberuntungan yang terjadi, malah kebuntungan yang Sabto dapatkan. Sosok itu melayangkan tangannya tepat mengenai tubuh Sabto. Sabto terpental hingga menabrak dinding tembok kamarnya. Wajahnya bersimbah darah. Bersamaan dengan itu, Kirana tewas di tangan sosok Didur. Kirana gugur tepat di saat Sabto berhendak untuk menyelamatkannya. Di padepokan Basumerep, api itu membakar padepokan Sumerep yang berada di tengah hutan. Tubuh Citra telah melemah. Mulutnya mengeluarkan banyak darah. Luka di perutnya memberikan pendarahan yang cukup parah. Citra tewas di saat si jago merah itu meluluh lantahkan padepokan Basumerep. Padangan Sabto telah kabur, tangannya masih mengangkat-ngangkat ke arah istrinya yang telah tewas karena cekikan dari makhluk gede dur itu. Sabto tak kuasa menahan tangisnya karena gagal menjaga orang-orang terdekatnya. Dia begitu tak berguna karena orang yang dicintainya telah tewas di hadapannya sendiri. Karena luka yang dirasakannya cukup parah, Sabto pingsan, tak sadarkan diri. Seluruh keluarganya telah tewas. Orang-orang terdekatnya juga telah gugur dalam santet malam 1 Suro. Sebagaimana telah disampaikan, Sabto berkewajiban untuk menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu memberitahukannya pada sejarah akan kekejaman dari santet itu sendiri. Hal ini merupakan kisah Sabto yang diangkat dalam cerita santet malam 1 Suro di daerah Jawa Tengah. Dan cerita pun selesai. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk kita semua, agar senantiasa dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.